29. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku loh. Ini gimana Pak Petrus ya? Tadi pertama sungkan saudara ya. Setelah Yesus insist, tidak apa-apa. Oh, udah gitu ya, jangan cuma kaki saudara Tuhan ya, tangan juga, kepala juga. Alias suruh mandiin saudara, keterlaluan dah Petrus ini ya. Masa Tuhan Yesusnya suruh mandiin dia, kebangetan gitu ya. Padahal apa? Tradisinya sebelum mereka datang memenuhi undangan makan, itu orang-orang Yahudi biasanya mandi dulu ya sebelum pergi. Entah waktu itu juga mungkin Petrus belum mandi saudara. Nah, makanya di ayat ke-10 dikatakan, kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Entah kalau waktu itu Petrus belum mandi, saudara. Tadi saudara sudah mandi belum? Nah, di sini juga dilanjutkan, juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Nah, ini juga figuratif lagi. Yesus berbicara tentang siapa sih di sini? Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tidak semua kenapa? Ada satu Yudas itu. Dan 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu, ia berkata tidak semua kamu bersih. Ayat ke-12. Sesudah ia membasuh kaki mereka. Jadi saudara, eventually tidak ada satu murid pun yang mengambil alih apa yang Yesus lakukan. Tidak ada satu pun. Tidak ada yang Tuhan sudah cukup, 5 sudah cukup. Yang sisanya biar aku. Banget dengan murid-murid ini. Sehingga akhirnya 12 kaki murid itu siapa yang membersihkan? Yesus. Semua Yesus. Nah, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Teaching by action. Saudara, nanti selama bulan keluarga, bulan Oktober, saya akan men-sharekan 2 seminar tentang 10 mistakes parents make in parenting. Saya harap saudara mark kalender Jumat ke-4 dan ke-5. Salah satu kesalahan yang dibuat orang tua, saya bocorkan di sini. Orang tua hanya bisa ngomong, menasihati tanpa memberi example. Di sini saudara, Yesus mau mengajar lewat apa? Example. Ada orang tua nyuruh anaknya ke gereja, tapi dia sendiri malas. Bukan cuma di sini semua rajin ya, tapi dengar saudara, cerita-cerita begitu. Aku disuruh papa ke gereja, tapi papanya sendiri tidak ke gereja. Lah gimana saudara? Saudara, Yesus setelah melakukan pembasuhan kaki, dia bertanya, tahu nggak kenapa aku lakukan itu? Ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, Yesus tahu bahwa dia itu guru, bahwa dia itu Tuhan. Jadi dia tidak menyangkal kalau murid-muridnya memanggil dia Tuhan, karena memang dia adalah Tuhan. Tapi saudara, Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, meskipun aku Tuhan, meskipun aku ini dari Allah, lihat apa yang aku lakukan. Aku tidak merasa gengsi untuk membasuh kakimu. Nah, saudara, Yesus mau memberikan pelajaran lewat satu contoh teladan. Dan 14, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun, apa saudara, wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama
seperti yang telah ku perbuat kepadamu. Saudara, kadang-kadang kalau kita hanya menasihati dengan ucapan, itu kurang berkesan. Tapi hopefully Yesus dengan memberi contoh itu akan tetap diingat oleh murid-muridnya. Kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Dan sekarang saya mau tanya kepada saudara, ada di antara saudara pernah membasuh kaki sesamanya? Bukan suami loh ya, kalau suami mungkin ya pas suaminya sakit gitu, kaki dibersihin. Tapi ini membasuh kaki orang lain, saudara. Ada yang pernah? Kalau membasuh kaki anak sering ya, waktu baby dulu ya. Orang tua. Atau orang tua yang sudah tua ya. Loh, kenapa kita tidak lakukan itu, saudara? Kita diperintahkan Tuhan untuk membasuh kaki, kan? Kenapa kita tidak lakukan itu? Kita tidak taat. Di gereja kami dulu di Indonesia, saudara, beberapa acara Paskah, majelis, saudara, membasuh kaki. Kami memberi kesempatan siapa yang mau dibasuh kaki ini. Tapi dasar orang Indonesia sungkan kalau saudara ya, masa mau dibasuh sama kakinya sama pendeta atau majelis. Mereka kakinya sudah bersih, saudara. Sebetulnya cuma simbol aja gitu ya. Saudara, memang ya, banyak gereja yang tidak melakukan perintah Tuhan ini. Apakah itu salah? Tidak. Kenapa? Karena yang Tuhan Yesus mau tekankan di sini bukan soal membasuh kaki itu, saudara. Ingat tadi konteksnya, ini merupakan apa? Tradisi kebudayaan Yahudi zaman itu ya. Jadi yang mau Yesus tekankan bukan tindakan membasuh kaki yang harus kita ikuti secara hurufiah, tetapi maknanya tadi. Maknanya apa? Bagaimana kita mau merendahkan diri. Jangan sombong. Jangan kita merasa lebih penting dari orang lain. Sehingga apa? Kita suka menuntut orang lain untuk respect, untuk menghormati, dan kita merasa tersinggung kalau tidak mendapatkan itu. Saudara, kekristenan itu tidak identik dengan culture Yunani Yahudi. Beda. Ya, kita harus ketika membaca Alkitab, kita harus membedakan antara itu tradisi kebudayaan setempat dan pengajaran yang bersifat prinsipil. Sehingga saudara, tidak salah saya kira kalau gereja-gereja hari ini tidak mempraktekkan apa pembasuhan kaki itu, ya. Saya harus saudara jelas ini. Ayat ke-16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Kalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudara, sampai hari ini banyak orang Kristen yang berpikir bahwa yang namanya hamba Tuhan itu siapa? Abe, tren, Peter Saputo, gitu ya. Kalau gitu saudara, hambanya siapa? Saudara, kita semua adalah hamba. Siapa bos kita? Tuhan kita adalah Tuhan. Nah saudara, poin yang Yesus mau sampaikan apa? Kamu tadi panggil aku Tuhan. Katamu benar, memang aku Tuhan, aku guru. Dan kamu adalah hambaku. Yesus ingatkan, kalau Tuhanmu saja mau belajar merendahkan diri, melayani engkau, melakukan apa yang seorang budak rendah lakukan, kamu sebagai hamba yang tidak lebih tinggi daripada tuannya, lakukan juga. Nah, di sini mengajar kita untuk apa? Humble. Nah, saya bersyukur ya karena kita semua ya kita mau belajar untuk humble. Ya. Di dalam Tuhan kita semua sama.